Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan terkhususnya para jamaah ibu-ibu yang hadir di pengajian rutinan Jumat malam Sabtu ini, semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di malam yang indah ini, marilah kita membaca sholawat dolimin daf'ul bala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sadaqallahul azim. Di malam yang indah ini kita akan mengkaji tentang menemukan wajah Allah. Kok bisa wajahnya Allah ditemukan? Selama ini Anda tak pernah menemukan wajah Allah, tapi sholat terus, ibadah terus. Meskipun tidak ketemu dengan wajah Allah, Anda ibadah terus. Kenapa? Karena Anda hanya menemukan wajah Anda sendiri daripada wajah Allah. Anda menemukan diri Anda sendiri daripada menemukan diri Allah. Berarti selama ini sholatnya, ibadahnya nyembah apa ibu-ibu? Nyembah hawa nafsu, karena wajah Allahnya belum ditemukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita belajar bersama-sama untuk menemukan wajah Allah, agar ibadah kita, agar sholat kita tidak sia-sia di dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda
wa ma ana minal musyrikin, yang artinya aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Shadaqallahul azim. Berarti yang dikatakan orang Islam di sisi Allah beda dengan orang Islam di sisi manusia. Kalau Islam di sisi manusia cukup membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, cukup sudah Islam menurut manusia, menurut hawa nafsu. Namun ketika manusia belum bisa menemukan wajah Allah, belum bertemu Allah, bukanlah dikatakan orang Islam atau tidak dikatakan orang yang selamat di sisi Allah, kecuali hanya orang-orang yang musyrik. Musyrik itu apa? Musyrik itu mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Ayo sekarang coba dicek di dalam hati Anda masing-masing itu loh, yang ada wajahnya siapa? Wajah Anda sendiri kan? Diri Anda sendiri kan? Hawa nafsu Anda sendiri kan? Berarti selama hidup telah puluhan tahun kita jalani, kita hanya menghadap hawa nafsu kita sendiri saja. Berarti di sisi Allah kita belum selamat, belum Islam. Islami mung KTP wae, Islami mung jari-jari, pokoknya aku Islam. Sembayang ndak sembayang, pokok Islam. Inilah kata hawa nafsu manusia. Jadi hawa nafsu manusia ini hanya selalu mengedepankan pokoknya aku sholat, pokoknya aku ibadah, pokoknya aku bisa mengerjakan amal soleh. Jadi imannya hanya pokoknya iman, tidak bertemu dengan apa yang diimaninya. Jadi bila manusia itu menyatakan beriman kepada Allah, ya mestinya harus bertemu Allah. Untuk apa? Untuk menghadapkan wajahnya dengan wajah Allah. Supaya apa? Supaya selamat, supaya Islam. Di dalam ayat inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Namun itu arti yang tersurat, arti umum. Arti khususnya bagaimana? Sesungguhnya agama di sisi Allah itu ketika manusianya sudah selamat dari hawa nafsunya. Bila di dadanya sudah yang nyata hanya Allah, yaitulah Islam. Makanya afdhalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Tapi anehnya ibu-ibu selama ini baca, meskipun bacanya sebanyak 12.000 kayak saya dulu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Tapi meskipun membaca la ilaha illallah, banyak membacanya, tapi di dalam hatinya yang ada bukan Allah. Ya enggak? Yang ada masih manusianya. Logikanya begini, nama saya Abdul Halim. Saya zikir 12.000 dulu setiap hari. Saya kerjakan di malam tepat jam 12 sampai kadang sampai subuh. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi andainya di dalam hatiku tiada Tuhan selain Halim, tiada Tuhan selain Halim. Bacanya la ilaha illallah. Tapi prakteknya dalam hati tiada yang membaca ini kecuali Halim. Yang membaca la ilaha illallah masih manusianya, ya enggak? Berarti kan masih la ilaha illallah, la ilaha illallah, nama Anda siapa? La ilaha illallah, berarti kan bukan Allah. Berarti manusianya masih menetapkan Allah, tapi manusianya yang masih jadi Allah di dalam hatinya, masih mengaku bahwa dirinya bisa membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir sirri, zikir jahrinya. Kemudian naik ke zikir sirri, hati bilang Allah, 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 Allah. Tapi sayangnya yang mengucap Allah, Allah, Allah ini bukan Allah, tapi masih Abdul Halim. Berarti Abdul Halim masih syirik. Anda masih syirik meskipun zikir Allah, Allah, Allah. Padahal sesungguhnya bila manusia itu tahu wajah Allah, manusianya sudah tidak bisa berzikir lagi. Yang berzikir ya Allah sendiri. Siapa yang bisa bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah? Sebenarnya manusia apa Allah yang bisa zikir? Kalau Anda mengaku manusia yang bisa zikir, coba orang mati, orang meninggal bisa zikir? Jangankan zikir, makan tidak bisa, minum tidak bisa, sholat tidak bisa, nyapu tidak bisa. Berarti pelaku seluruh kehidupan yang selama ini kita rasakan itu sebenarnya bukan lakunya badan, tapi lakunya hidup. Yang ngomong ini loh sebenarnya bukan bibir, hidup. Kalau saya tidak hidup, meskipun ada bibirnya, ya tidak bisa ngomong. Berarti wajah Allah itu yang mana? Hidup yang menghidupi Anda semua itulah wajhullah. Maka dari itu di dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, bukan linas. Tapi prakteknya selama ini lillah apa linas? Ayo jujur, linas kan? Ngaku masih manusianya yang bisa sholat, ngaku masih manusianya yang bisa beribadah. Berarti belum menemukan wajah Allah. Yang ditemukan hanya wajah setan. Sholatnya menghadap setan, tapi tidak percaya, ya tidak? Loh, setan itu yang mana? Kalau Anda tidak mengenal setan, Anda selalu ditipu, selalu disesatkan oleh setan. Maka dari itu Anda harus kenal setan. Siapa setan itu? Kata Allah, bukan kata saya. Kata Allah begini, Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwum mubin.
Sesungguhnya setan itu musuhmu yang sangat amat nyata. Coba diberasai hatinya dilihat siapa yang nyata di dalam hati Anda. Allah kah atau masih diri Anda? Kalau yang ada di dalam hati Anda masih diri Anda, ya itulah barangnya setan. Nyata kan? Ya, nyata setan itu. Tidak goib. Jadi setan itu bukan setan seperti yang kita sangka setan. Pocong, gundurwo, wewe gombel, kuntilanak. Bukan itu. Selama di dalam hati kita masih jadi setan terus, ya kita akan melihat itu. Kenapa? Semakom, sealam, podo-podo, setane. Maka dari itu bisa melihat itu. Kenapa? Karena Pak sama-sama makomnya di situ. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya jelaskan ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sesungguhnya wajahku adalah wajahnya. Tapi jangan ngaku jadi Allah loh ya. Jadi sesungguhnya hidupku ini itu maksudnya. Bukan wajah-wajah ini. Sebenarnya hidupku ini adalah hidupnya Allah. Baru ketemu wajah Allah. Maka otomatis bisa lillah. Lillah itu bagaimana sih? Lillah itu ikhlas. Meskipun Anda sholat, tidak majak-majaki Allah. Aku sholatkah? Nanti siapa tahu hajat-hajatku terkabul. Aku sholat, siapa tahu cita-citaku terkabul. Aku sholat, siapa tahu rezekiku akan melimpah. Itulah sholat manusia yang majak-majaki Allah. Kenapa? Karena manusianya masih sombong, sok bisa sholat, sok bisa ibadah, padahal manusia tidak bisa sholat dan tidak bisa ibadah. Sekarang Anda percaya bahwa Anda tidak bisa sholat dan tidak bisa ibadah tanpa Allah? Nah, siapakah Allah? Hidup yang memperjalankan Anda ke sini itu loh, Allah, bukan Anda. Kalau di dalam badan ini sudah tidak ada hidupnya, maka Anda tak akan pernah bisa datang ke pondok. Tidak bisa ngaji. Ternyata ketika Anda diperintah dalam hati, ayo ngaji, ayo. Nah, itulah yang dimaksud wahyu ilahi. Wahyuni, seperti nama istri saya, Wahyuni. Wahyu. Nah, itulah wahyu ilahi. Kalau Anda ingin tahu wahyu ilahi, katanya yang bisa mendapatkan wahyu itu hanyalah para utusan Allah, hanyalah para nabi-nabi Allah. Betul. Bagi siapa? Bagi ati Allah wa atiur rasul. Barang siapa yang mengikuti Allah, maka ia akan jadi rasul-rasulnya Allah. Ikut Allah, makmum, dikasih apa saja, diberi keadaan apa saja, makmum baik. Ketika Anda makmum kepada Allah, itulah yang dimaksud sholat jamaah. Berjamaah dengan Allah, hidup dengan Allah. Bila sudah sholat berjamaah dengan Allah, hati Anda bisa tenang, bisa damai, bisa
bahagia, bisa enjoy nonton Allah sambil makan popcorn. Enjoy saja, wong semua ini sudah pagelarane Allah. Saya jadi begini ya atas kehendak Allah. Anda jadi begitu, ya semuanya juga atas kehendak Allah. Tidak ada bedanya saya dengan Anda. Beda posisi. Tapi yang berkuasa atas diri saya dan diri Anda sama-sama Allah. Percaya ndak? Ibu percaya bahwa wajah Anda adalah wajahnya Allah? Nah, jadi makanya ketika kita mau sholat disuruh wudhu pertama niatnya nawaitul wudhu ali raf'il hadatsil asghari fardhan lillah bukan linnas, lillah berarti yang berhak mensucikan kita adalah Allah. Kita tidak bisa mensucikan diri kita sendiri. Contoh, Anda punya HP, Anda main TikTokan terus, main YouTubean terus, WhatsAppan terus, Facebookan terus, IG-an terus. Nanti suatu saat HP-nya lemot, banyak virusnya. Yang membersihkan virus-virus supaya tidak lemot itu HP-nya apa Anda yang punya HP? HP-nya sendiri bisa? Tidak bisa. Maka dari itu manusia tidak akan pernah bisa mensucikan dirinya kecuali manusia hanya bisa datang kepada Allah, menerima Allah sebagai Tuhan. Dan ketika manusia sudah menerima Allah sebagai Tuhan, maka hancur leburlah manusianya. Yang ada hanya la ilaha illallah. Yang bisa bilang la ilaha illallah yaitu Allah sendiri. Jadi maknanya di dalam wudhu itu, yang pertama niat, yang kedua membasuh muka. Supaya apa muka ini? Supaya bersih dari muka Anda. Muka Anda itu supaya bersih. Supaya apa? Supaya jadi wajah Allah. Tapi Anda selama ini, kita semua meskipun wudhunya dihabiskan air selaut, tapi yang wudhu masih manusianya, ya enggak? Tidak terhapus-hapus manusianya. Sampai gebleh kabeh pakaiane manusiane seono. Waduh, tidak sah. Waduh, dibalen-balen ya. Itulah maknanya ketika manusianya akan sholat harus membersihkan hatinya, membersihkan wajahnya dari wajah manusianya sehingga menjadi wajhullah. Rukun wudhu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Apa maksudnya? Banyak orang berwudhu tapi masih suka nonjok orang, masih suka mencuri. Berarti kan tidak amanah sholatnya. Maknanya disuruh mengusap kedua tangan sampai siku ini supaya apa? Supaya semua pergerakan tangan ini ketika Anda masak, supaya suci. Supaya apa? Supaya bukan Anda yang masak. Selama ini kan Anda masak terus, berarti wudhunya tidak sah. Ya enggak? Logika kan? Katanya wudhu mensucikan zahir batin, tapi kok masak, kok bekerja, kok nyabu. Bila itu masih Anda berarti wudhunya, sholatnya tidak sah. Jadi maknanya membasuh kedua tangan sampai siku ini supaya ketika kita beraktivitas sehari-hari, ketika kita masak, kita selalu menyaksikan
wajhullah. Apa maknanya? Pergerakan tangan ketika Anda memasak ini loh, siapa yang gerakkan? Ketika tangan Anda lagi menyapu ini loh, siapa yang menggerakkan? Ketika tangan ini mengemudi mobil, motor, dan sebagainya, siapa yang mengemudi? Tapi selama ini setan tidak terima bila ini Allah. Berarti kita masih mengikuti setan daripada mengikuti Allah. Bila yang masak masih setan. Ya enggak? Nah, jadi disinilah kita belajar menemukan wajhullah supaya kita selalu menyaksikan ayat-ayat Allah, apapun yang dipergerakkan Allah kepada kita. Bangun tidur, Anda diam sebentar, saksikan, rasakan, ya Allah, ternyata yang membangunkan aku tidur selama ini bukan aku sendiri, tapi Allah. Yang mandi ke kamar mandi, yang gosok badan, yang berpakaian, yang sholat, ternyata selama ini Allah. Itulah Anda menemukan wajhullah, sehingga hati Anda selalu selamat dari kesombongan hawa nafsu Anda. Silahkan diminum dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang keempat adalah membasuh sebagian kepala. Ya, berwudu, membasuh sebagian kepala. Ini maknanya apa? Otak dan pikiran kita harus kita bersihkan dari pernak-perniknya hawa nafsu. Kenapa? Karena pikiran kita ini sebenarnya bukan pikiran kita, tapi pikiran milik siapa? Berarti Anda memikirkan apa saja, Anda harus lekas-lekas pulang kembali kepada Allah agar pikirannya jernih. Kira-kira bisa dipahami? Bisa dipahami, Bunda? Alhamdulillah. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Apa maknanya kaki ini kok harus dibasuh? Itu kan yang tersurat. Makna yang tersirat, makna mutasabihatnya itu apa? Supaya kita tidak jalan-jalan sendiri kayak hantu. Ya enggak? Selama ini kan kita merasa jalan-jalan sendiri. Aku enggak butuh Allah, aku bisa jalan sendirian enggak? Mau ke pajak, jalan sendiri. Mau ke toko, jalan sendiri. Kenapa? Karena kita merasa punya kaki. Padahal kaki ini harus disucikan kembali kepada Allah. Berarti kaki ini miliknya. Berarti selama ini kita pergi kemana saja selalu bersama. Itulah wajhullah. Jadi kalau kita melaksanakan itu semua, hati kita tidak akan pernah sombong lagi. Meskipun Anda rajin ke masjid, rajin ke musola sholat, hati Anda tidak sombong lagi. Lihat orang yang tidak sholat, hati Anda akan kasih sayang. Oh, seakan kasihan belum ditakdirkan bisa sholat. Alhamdulillah aku ditakdirkan bisa sholat, bisa ngaji, bisa zikiran, bisa ibadah. Nah, selalu kembali dan kembali kepada diri kita sendiri, mensyukuri nikmatnya Allah. Jadi sebenarnya bila Anda sudah menyaksikan
yang ada hanya Allah, la ilaha illallah, maka tiap detik per detik di dalam kehidupan Anda selalu mendapatkan wahyu dari Allah. Anda mau masak, tidak mungkin Anda tiba-tiba langsung masak. Pasti ada wahyu dulu. Ayo Halim, merokok. Ada perintah dulu, baru saya berangkat ambil rokok. Ayo Halim, mandi. Ada perintah dulu, baru saya berangkat mandi. Ayo Halim, masak. Ada perintah dulu, baru saya berangkat masak. Berarti sebenarnya badan dan hidup ini satu. Tidak bisa jalan-jalan sendiri. Bisa dipahami? Wajhullah. Alhamdulillah. Jadi intinya segala niat yang kita kerjakan di dalam ibadah-ibadah itu sebenarnya tujuannya hanyalah untuk ketemu wajhullah. Di dalam seluruh niatan, mau makan ada niat saya mau makan lillah, mau minum lillah, mau baca lillah, mau naik motor lillah, ujung-ujungnya lillah. Kenapa? Supaya Anda tidak jadi Allah, supaya hati Anda tidak syirik, supaya Anda tidak merasa Anda yang bisa bergerak. Itulah yang dimaksud lillahi ta'ala. Nah, kalau Anda sudah paham di sini, betapa banyaknya orang-orang yang masih belum selamat di sisi Allah hatinya, meskipun agamanya agama Islam. Yang dicari pahala, padahal tidak pernah menemukan pahala. Apa sih pahala itu? Ketika sudah nyata wajhullah yang menguasai Anda, sehingga membuat hati Anda tenang, enjoy, bahagia, damai, itulah surganya Allah. Itu surganya Allah, beda dengan surganya setan. Kalau surganya setan tidak ada besok katanya. Ya ada. Tidak ada. Surga yang sekarang ini loh dimasuki, surganya sudah ada, sudah di depan mata, kok kita tidak mau masuk, kok seneng milih masuk neraka. Apa neraka itu? Keakuan diri Anda ini loh, kesombongan diri Anda ini loh, neraka. Selalu panas. Anda dihina orang panas, dicaci orang panas, direndahkan, disesatkan orang panas. Ya itulah setan. Salah Anda sendiri kok masuk neraka. Kalau Anda sudah tidak di neraka lagi, Anda dihina orang, diolok orang, macam apapun, Anda tetap enjoy saja. Uang bukan aku. Siapa sebenarnya yang mengolok-ngolok kita itu? Sebenarnya dialah yang terolok, bukan saya. Wong dia yang bicara sendiri. Oh sesat, aku diam saja. Wong aku tidak sesat. Berarti yang sesat siapa? Yang bilang sesat itulah yang tersesat. Meskipun aku dihina, ya diam saja, enjoy saja. Kenapa? Karena aku tidak terhina. Seperti yang disangkakan orang yang menghina saya. Berarti siapa yang terhina? Ya orang yang mengolok orang, menghina orang, dialah yang terhina. Jadi apa yang ada di dalam diri Anda, di dalam hati Anda, ya itulah Anda. Masa tidak tahu? Ketika kita marah ke seseorang, masa tidak tahu siapa itu? Setan kan?
Ketika kita membenci orang, masa kita tidak tahu siapa itu? Setan kan? Nah kalau kita sudah ketemu wajahullah, isinya hanya kasih sayang, rahmatan lil alamin. Tidak suka menghina orang lagi, tidak suka merendahkan orang lagi. Kalau saya menghina orang berarti aku lebih hina daripada orang yang aku hina, ya enggak? Masuk akal? Jadi Anda harus tahu setan, harus tahu Allah. Kalau Anda sudah tahu setan, gampang ngalahkan. Anda kepada setan saja tidak tahu. Bagaimana mungkin bisa perang, bisa menang perang melawan setan? Ya enggak? Nah, jadi maknanya ikutlah Allah. Apa maksudnya ikutlah Allah? Ikutlah badan ini mengikuti hidup. Ya enggak? Berarti ketika badan makan, siapa sebenarnya yang makan? Hidup. Badan tidak butuh makan. Kenapa badan ini dimakani? Karena dibutuhkan oleh hidup. Bila hidup tidak memakani badan, badan akan lemas. Badan tak punya daya. Maka dari itu yang butuh makan dan yang butuh minum itu arah. Masya Allah butuh makan. Nah, setan tidak akan mau. Allah tidak butuh makan. Yang bisa makan hanya manusia. Seolah-olah hanya manusia yang bisa bergerak untuk makan. Padahal semua gerakan manusia ini gerakan siapa? Gerakan hidup. Hidup itulah Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, dialah hidup yang menghidupi alam semesta ini. Berarti kalau semuanya sudah Allah yang bekerja pada diri kita, maka tenanglah diri kita. Ra usah sumpek. Jangan sumpek memikirkan yang tidak ada. Nikmati yang ada saja. Jangan diada-adakan biar tidak sumpek. Makanya bila Anda tidak ingin punya hutang, ya jangan hutang. Nikmati aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira bisa dipahami? Alhamdulillah. Bab wudhu tadi itu artinya bukan hanya kita selama ini kan nyembah raga. Yang kita wudhukan pokoknya wudhu, basuh muka, basuh kedua tangan, basuh sebagian kepala, basuh kaki dan sebagainya. Kita selama ini hanya membersihkan badan, nyembah badan. Dan hati kita tersesat kemana-mana. Waktu masak tersesat, tidak boleh nggak buat tangan manusianya, kok buat tangan manusianya yang bisa masak sesat. Kata siapa? Kata Allah. Kenapa kok sesat? Karena manusia tidak ingkar dari Allah. Kira-kira bisa dipahami ya? Gampang kan? Jangan dipersulit. Kalau kita masih sulit memahami, buat aja, enjoy saja. Nanti biar Allah yang pahamkan. Memang ngaji seperti ini tantangan buat setan. Tidak mau setan ngaji seperti ini. Kalau setan ngaji seperti ini, wah, muspro, sia-sia amalku. Puluhan tahun, 50 tahun aku sholat, ibadah, puasa, haji dan sebagainya. Sia-sia. Kok harus dibuang? Sayang, ya enggak? Itu kan menurut yang tersurat. Padahal menurut yang tersirat, menurut yang mutasabihat,
menurut yang sebenar-benarnya manusia menghadap Allah itu harus telanjang seperti bayi, ndak bawa apa-apa, ndak bawa sholat, ndak bawa ibadah, ndak bawa harta, ndak bawa cakep cantik, ndak bawa itu semua. Harus bebas dari kemelekatan yang ada di dalam hati manusianya. Apa sih kemelekatan itu? Kemelekatan kepemilikan di dalam hati inilah yang disebut malaikat, malik, penjaga. Penjaga apa? Malaikat malik. Penjaga neraka. Berarti ketika kita masih merasa bisa sholat, bisa ibadah, merasa kaya, merasa banyak uang, itulah yang dimaksud siksa neraka. Nerakanya Allah, bukan nerakanya manusia. Kalau nerakanya manusia yang besok kan tidak ada. Itu kan neraka khayalan. Dikasih kabar yang enak kok tidak mau. Pinginnya kok disiksa terus. Di dunia wis miskin kok ingin disiksa terus. Maka dari itu kalau ikut setan ditakut-takuti terus. Salah siapa ikut setan? Ya diweden-wedeni terus. Mau begini takut, mau begitu takut. Nah, takut karpe dewe, padahal yang menguasai kita bukan setan tapi Allah. Kalau Anda sudah di dalam wajhullah, hidup Anda akan terbebas dari syariat manusianya. Loh, terbebas dari syariat manusianya berarti saya berhak tidak mengerjakan sholat. Nah, padahal kalau manusianya sudah bebas dari syariat, manusianya sudah tidak bisa sholat lagi. Yang sholat siapa? Allah. Inilah yang dimaksud syariatullah, bukan syariatnya manusia. Jadi bukan manusia lagi yang nampak, tapi Allah lah yang nampak pada setiap manusia. Kalau Anda sudah kenal wajhullah, maka Anda melihat apapun semuanya juga wajhullah. Makanya hati Anda terlindung dari fahsya wal munkar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pengajian di Sabtu malam Jumat malam Sabtu yang indah ini, semoga kita diberikan kepahaman, diberikan keistiqomahan, dilimpahkan rezekinya, disembuhkan penyakitnya, dan semoga kita hidup selalu di dalam keadaan bahagia. Enjoy saja, nonton Allah sambil makan popcorn. Itulah istilah dari santainya hati. Dia istilah dari kedamaian hati. Selalu nonton apa yang digerakkan oleh Allah. Sehingga kita hidup sudah tidak takut lagi dengan dunia. Kenapa? Dunia akan mengikuti Anda. Tapi kalau Anda cinta dunia, dunianya kabur. Anda akan disiksa dan diperbudak oleh dunia. Bila kita sudah terbebas dari dunia, maka itulah yang dimaksud alam baka. Alam baka apa? Alam kekal. Jadi hidup yang ada pada diri Anda ini tidak pernah mati. Yang mati apanya? Badannya. Karena badan ini tidak punya hidup. Wah, kalau diteruskan panjangnya. Yalah, saya akhiri dulu. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok banyak yang diam-diam baik nih? Apa masih terkejut-kejut? Jadi ngaji sudah dapat setahun ya mungkin ya.
Alhamdulillah, meskipun awal-awal dulu agak terkejut-kejut, sekarang sudah bisa enjoy. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabatku yang di bawah. Semoga berkah apa yang kita kaji di malam ini. Dan saya akhiri dulu, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.